Kepada Ibu kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Ayo tepuk tangan kepada Ibu pembicara kita hari ini, Ibu Risma Sibarani. Silakan Ibu. Baik, Shalom. Sebelum masuk semua, saya tidak mulai materi. Itu konsekuensi. Saya sudah jauh-jauh dari Jakarta, hadir di Sumatera Utara mulai tanggal 29 Juni. Sampai hari ini, sampai hari Jumat. Haleluya, luar biasa ini. Tadi saya ngobrol dengan Pak Kabid, baru kali ini terjadi pertemuan guru Pak, pengawas Pak se-Sumatera Utara. Tepuk tangan dulu. Dahsyat memang. Jadi makanya saya aransemen lagunya, sekian lama dinantikan. Wih, lagu apa nih? Asik. Asik. Baik, saya nyanyi ya. Karena memang lama ini saya gumulkan. Kapan ya Sumatera Utara dipertemukan Tuhan? Itu doa saya sejak saya ketua kelompok kerja pengawas PAK nasional. Bukan karena saya orang Batak, tidak. Tetapi memang hati saya untuk Sumatera Utara. Jadi materi saya nggak banyak, kita sharing. Tapi nanti ada kaitannya dengan yang disampaikan oleh Ibu Kasubdit. 2019 dibentuklah kelompok kerja pengawas PAK nasional. Sejak ada PMA nomor 2 tahun 2012. Coba Bapak Ibu guru membayangkan berapa tahun dari 2012 ke 2019. Berapa tahun? Tuh, kita berjuang. Bagaimana supaya ada kelompok kerja pengawas Pak? Jangan hanya gurunya, pengawasnya perlu. Pasmai, bahasa Batak lagi dia. Aku jawab juga bahasa Batak. Iya, berjuang. Terbentuklah 2019, tidak pernah dapat anggaran. Cari mandiri, cari donatur, buat pertemuan se-Indonesia. Mungkin yang ada di sini pernah hadir di Jakarta. Kita cari dana untuk peningkatan guru agama Kristen atau peningkatan pendidikan PAK di Indonesia. Puji Tuhan, para donatur kita baik-baik. Kita bikinlah pertemuan 2 kali se-Indonesia. Tahun 2022 dibantulah kita oleh Ditjen Bimas Kristen. Bukan curhat ya, tapi memang curhat. Ya. Supaya Bapak Ibu tahu perjuangan ke sini. Tahun 2022 dikucurkanlah dana untuk Pokjawas Nasional 10 juta. Utang saya ke catering 10 juta. 1 tahun utang itu Ibu Risma cenat-cenut kepalanya. Cairlah itu langsung ke catering. Tahun 2025, alhamdulillah dikucurkanlah dana untuk Pokjawas Nasional sekitar 50 juta. Saya teleponlah Pak Abed Nego, mertua saya itu. Pak Abed Nego yang ada di Kanwil. Bagaimana Pak Amang? Kan orang Batak kan harus begitu dong. Biarpun itu pimpinan, kalau ada kaitan marga, Amang. Jadi saya bilang sama Sumatera Utara, jangan jaim. Marga itu perlu. Saya di Jakarta, saya bilang sama guru binaan saya, siapa yang tidak mau bertutur, jangan jadi orang Batak. Keluar. Karena saya orang Batak. Jadi kalau ada marga saya di sini, Sibarani, Sibuea, Tampu Bolon, Barimbing, Silaen, itu adalah saudara saya. Iya. Betul. Jadi orang Batak di Medan jangan malu. Jangan malu jadi saudara di kantor. Nggak boleh loh. Jangan siregar dengan siregar masih langan. Jangan napi tupulu dengan napi tupulu si tonjokan.
pamali, apalagi guru agama Kristen. Tapi kalau Anda mau seperti itu, Anda jadi guru ekonomi. Iya, tegas saya ngomong. Nih, ini pembinaan ini ya, ini pembinaan. Datang pembinaan dari nasional. Oke, tadi Pak Direktur nggak keras. Buka Subdit nggak keras, saya keras. Karena saya besi berani. Ya. Itu. Di mana-mana saya junjung marga itu. Teleponlah saya dengan mertua saya. Amang, apa perumahan? Kita bikinlah kegiatan di Sumatera Utara. Nanti konsumsinya ada yang bantu. Semua guru akan datang makan bersama. Oke, dicarilah tempat ini oleh Pak Kabid dan jajarannya. Jadilah seperti ini. Kita sumbanglah snack. Disumbang oleh Andila konsumsi dan snack. Inilah kita ada. Tepuk tangan dong buat Pak Andi. Kita panggillah narasumber dari Kemendikbud. Supaya guru-guru agama Kristen itu dan pengawas agama Kristen mendapat pembaharuan yang luar biasa. Saya mau tanya, bagaimana tadi narasumber dari Kemendikbud? Mantap. Acungkan tangan. Apa? Berdoa, jika Tuhan berkenan, kita bikin program di Sumatera Utara ke depan. Kita sudah banyak bicara dengan beliau. Ada dia? Ada enggak? Enggak ada ya? Ya, jangan didengar. Ibu inilah yang membuat pelatihan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, guru mapel se-Indonesia. Sudah? Itu artinya apa? Bangga dong Bapak Ibu didatangkan narasumber demikian. Enggak sembarangan. Waktu saya ditugaskan narasumber di Kalimantan, honornya berapa? 10 JT. Sekarang gak bisa dibayar beliau segitu, gak ada duit. Hanya anugerah. Makanya ada nyanyi, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terus nyanyi, oleh karena kebaikan Tuhan amin terjadi bagi. Angkat tangannya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagi ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku sama bagiku. Dahsyat Sumatera Utara. Doanya luar biasa sehingga narasumber dari Kemdikbud boleh kita panggil ke tempat ini tanpa kita bayar. Ya, hanya tiket pulang pergi yang ditanggulangi oleh Pokjawas Nasional. Jadi gitu ya, Bapak Ibu, Guru Pak, saya nggak banyak bicara, hanya pembinaan. Tadi ada pertanyaan dari salah satu guru. Kami rindu diadakan seperti ini. Misalkan pertemuan sebulan sekali, itu tugas pengawas. Bagaimana pengawas mengkreasi kegiatan tersebut? Dibikin jadwal. Mohon maaf pengawas ya, tidak menyalahkan. Sama, kita juga sama-sama pengawas. Tidak saling mendahului, tapi memang kita harus tegas. Menyampaikan di tempat ini. Sumatera Utara barometer PAK di Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk Sumatera Utara. Jumlah pengawasnya mengalahkan 33 provinsi.
Jakarta itu cuma 11. Hanya 11. Sumatera Utara 168 kurang lebih. Manado peringkat kedua. Lainnya 1, 2, 10, 5. Coba. Kalau nggak Sumatera Utara lagi yang digembleng, siapa lagi? Makanya teman saya pengawas, ayo. Pertanyaan guru tadi memukul saya. Menemplak saya. Harus diadakan seperti ini. Enggak mesti ada uang. Makanya pernah saya bilang di grup, kalau ada anggaran, orang buta pun bisa bikin kegiatan. Orang buta. Yang tidak ada anggaran itu, yang tidak ada uang, tapi bisa membuat kegiatan itu sangat amazing. The best. Bagaimana pengawas supaya bisa guru-guru ini meningkatkan kompetensi? Berapa kompetensi tadi? Guru, 4 kan? Ya, itu yang dilakukan. Tidak hanya tadi RPP. Mohon maaf guru ini sudah di luar kepala RPP-nya. Ya dong. Apalagi udah 58 tahun jadi guru. Isuku kodo PRPP. Nggak di perutku itu katanya. Hepeng doh, hepeng. Bagaimana sertifikasi cepat keluar? Jangan banyak berkas. Tuh, mulai kan? Mulai terpancing dia. Ini yang kuinginkan. Holan berkas, bungkus cabai. Itu dia. Tapi jangan salah juga, kompetensi profesional. Juga Bapak Ibu guru harus meningkatkannya. Mengikuti seperti ini. Tidak harus besar-besar seperti ini. Ada KKG-nya, jangan malas. Ada guru yang bilang begini, mar KKG dope, sedangkan ayam yang di kandangnya belum dikasih makan. Sawit saya belum saya lihat. Ini nggak boleh untuk guru agama Kristen. Kita udah dikasih loh tunjangan itu, meningkatkan profesional. Caranya bagaimana? Seperti ini. Di KKG, apa yang dibahas di KKG? Perangkat pembelajaran. Itulah yang digilir. Mungkin per minggu, atau mungkin per 2 minggu, bikin kecamatan, mungkin bikin juga wilayah, atau per bulan. Saya kira kuncinya di mana? Di pengawas dan pengurus wadah KKG MGMP. Gitu. Jadi tadi ada pertanyaan itu kan? Dari guru kan? Gak usah jauh-jauh harus dari Jakarta datang. Pengawas menciptakan kegiatannya setiap bulan. Kalau dia punya katakan 10 kecamatan, dibagi aja itu per bulan. Saya kira semua pasti kompeten. Iya guru-guru ini. Gak mesti kita datang dari Jakarta, datang dari nasional. Tergantung pengawas yang ada di wilayah Sumatera Utara. Tapi guru juga harus respon. Saya dengarkan guru nggak respon. Kalau udah KKG malas datang. Kalau udah MGMP malas datang. Lebih bagus dia ke pesta. Hello? Di Jakarta, di Medan ini kan pestanya hari biasa kan? Banyak kan hari biasa, ada hari Senin katanya ya. Ada kan? Jujur dong, jangan sampai saya nyanyi nanti. Katakanlah, katakan sejujurnya. Stop. Saya tahu orang Batak suka nyanyi, apalagi saya. Ada di sini juga artis kita kan, Flora Sihotang. Apalagi nanti kita undang nyanyi, bisa menggelegar ini tempat. Itu, ayo kembangkan KKG-nya, revitalisasi, MGMP. Jangan cari ke tempat lain. Kalau pengawas tidak mampu contohnya jadi narsum, itu guru-guru kita berdayakan, tutor sebaya. Lihat gurunya, siapa yang bisa membuat soal. Ayo kasih tempat kepada beliau. Gitu dong. Jangan hanya kita yang maju. Saya di Jakarta begitu pembinaan.
Saya lihat jidatnya, oh ini bisikin RPP. Kamu besok ya, saya jadwal, tidak ada yang bisa melawan. Ada. Dilawan Ibu Risma Sibarani, kujit. Ya, kukipas kamu. Ya, ada yang bisa bikin RPP soal, maju. Kita kembangkan potensi guru agama Kristen. Juga begini Bapak Ibu guru, jangan juga jaim dengan pengawasnya. Saya bukan menyalahkan guru, saya juga tidak melulu membela pengawas. Saling menghargai kita ini, loyalitas harus tinggi. Ini di Sumatera Utara harus dibangun seperti ini. Kalau kami di Jakarta, maaf ya membagi pengalaman, nggak sembarangan. Tapi kalau kulihat di sini, wah saya geleng kepala loh. Bawa mobil juga kayak orang kesetanan. Iya, saya bilang sama suami kemarin, Pak ini Medan Bung. Jangan bawa-bawa Jakarta. Kita udah jalan di Kleson, itu Sibarani deg-degan. Tuh, iya. Jadi saya takutnya di Medan. Kalau di Jakarta saya enggak takut. Karena apa? Di sana orang-orangnya alon-alon. Kalau di sini menggas terus. Demikian juga guru agama Kristen. Saya lebih menitikkan kepada karakter. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Widya, kita ini kalau mau sakit cari Tuhan. Kalau bangkrut Tuhan. Kalau apa lagi? Sakit, mau mati, bangkrut, Tuhan. Apa? Putus cinta. Oh di sini nggak ada. Di sini nggak ada lagi putus cinta. Udah. Oh, ada yang bercerai ya? Bertobat. Kalau sempat ada guru agama bercerai, oh Tuhan. Baptislah dia 12 kali. Sampai 15 menit mati. Gak ada itu. Gak ada ya? Mohon maaf untuk guru agama Kristen. Ya, jadi yang mau saya tekankan pembinaan dari Pokjawas Nasional, ayo semua karakter yang terutama. Karakter guru dan karakter siswa. Kita lihat kurikulum 13. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Aspek pengetahuan nomor berapa? Udah nomor 3 kan? Yang pertama apa? Sikap. Jadi maksud saya di sini, kurikulum kita itu memang sangat aktual dengan Alkitab kita. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Jadi utamakan Tuhan. Jadi kalau guru agama Kristen tidak ada perubahan karakternya seperti karakter Kristus, ini hari mutasi menjadi guru matematika. Ya, itu jelas. Itu jelas, saya tegas. Pembinaan saya hanya seperti materi saya banyak. Tapi nggak tahu saya bilang tadi, apa yang mau saya sampaikan lagi? Sudah bingung. Inilah yang saya. Karakter guru agama Kristen dan juga pengawas agama Kristen harus berubah total. Anti gores itu harus kuat. Kalau tersinggung, puji Tuhan. Kalau diledek, haleluya. Kalau belum diangkat, sabar. Kalau sudah, belum. Iya loh. Apanya buat apa? Coba Bapak ngomong, apa Pak? Buat apa ini pertemuan? Gitu. Sabar Pak. Kan udah diangkat P3K. Banyak diangkat. Sabar Bu, sabar. Ada waktunya. Terus kemudian tadi masalah guru. Guru di sekolah umum, guru agama yang mengangkat sudah Pemda. Sudah? Jangan lagi ditanya tadi bagaimana Kementerian Agama. Masalah buku. Buku agama Kristen bukan dari Kemenak.
Selesai. Ambil download dari internet. Ajukan dari sekolah masing-masing. Kalau belum dikasih kepada dirimu, banyak kau berdoa dan berpuasa. Udah, apalagi? Susah amat hidup. Terus pengawas. Tidak ada pengangkatan pengawas untuk saat ini. Karena semua ukom. Uji kompetensi. Jadi kalau ada NIP 15 yang memang rindu mau jadi pengawas, cancel dulu. Tunggu regulasi yang baru. Kalau ada formasi dari BKN atau Menpan, diukom dulu. Enggak seperti dulu, kucuk-kucuk, SK keluar jadi pengawas. Enggak tahu itu dari mana. Hanya Tuhan yang tahu dengan dia. Kucuk-kucuk, keluar. Tapi diregulasi sekarang ini tidak sembarangan lagi beralih ke jabatan lain. Semua uji kompetensi. Untuk NIP 15 ya, kalau yang NIP Pemda tidak ranah kami. Karena Anda itu pegawai Pemda. Saya bicara untuk NIP Kemenak. Jadi jangan ada guru agama Kristen bilang begini, aduh pengawas kami tidak ada. Tanya Tuhan. Atau tanya rumput yang bergoyang. Iya. Ibu ketawa, geli ya? Nanti kita ya ketawa-ketawa. Gitu ya untuk pembinaan hari ini. Jadi tadi ada 4 kompetensi, guru agama Kristen, kepribadian, pedagogi, profesional, sosial. 4 ini Anda harus bangun. Ada kasus di Jakarta, kompetensi sosialnya anjlok. Tidak bisa kerjasama dengan orang tua. Sehingga ibadah rokris di sekolah tersebut tidak diperbolehkan. Ini maka guru jangan galak-galak. Apalagi guru agama Kristen. Tapi kalau Ibu Risma bisa galak. Karena si Barani. Ada ekor. Itu. Guru ini arogan. Akhirnya kan kita nggak jadi berkat di sekolah itu. Itu kompetensi sosial. Komunikasi. Harus bisa berkomunikasi. Jangan ditanamkan di agama Kristen hotel. Saya tidak khotbah ini ya. Hotel dibuang. Hosom. Apalagi? Teal. Latte. Buang mulai hari ini. Saya sedang tidak khotbah, tapi memang harus berkhotbah. Ini pembinaan. Jadi kalau pengawas yang di depan mendengar, tidak suka, ya besok beralih aja lah menjadi pengawas paket. Pengawas sekolah umum. Karena tugas pengawas agama Kristen tidak begini, di mana RPP-mu? Di mana soalmu? Kayak polisi aja. Gak suka saya lihat itu. Koreksi-koreksi ini. Ngapain? Tapi gurunya berselingkuh. Gurunya cerai. Gurunya ribut. Yang ditanya RPP. Kalau di Jakarta bilang, nenek mula. Setuju kan? Tak dulu. Senang banget lihat Sumatera Utara. Apalagi Tuhan Yesus. Iya. Jadi kalau ada yang tersinggung, belajar dengan Ibu Risma anti gores. Jangan HP-nya dibikin anti gores, tapi batinnya tidak kuat. Dikit-dikit tersinggung, hotel dipelihara. Guru agama Kristen tiap hari baca Alkitab, tapi enggak dilakukan. Nyala engkau. Sibolis kau. Setuju kan? Dengan apa materi Bu Risma? Ini materinya. Pembinaan. Anti gores. Jangan pelihara hotel. Juga teman saya pengawas. Jangan pelihara hotel, buang. Kita mau berubah. Mindset mau berubah.
merangkul, apalagi guru agama Kristen. Inilah tugas kita, membina dan merangkul guru ini. Saya di Kalimantan, waktu saya narasumber, lagi bicara begini, ada yang begini, manifestasi. Kenapa Bu? Betul yang Ibu bilang, pengawas saya seperti itu. Lalu, iya Bu, saya udah nggak kuat jadi guru agama Kristen. Coba, ngeri, gaji cuma 300.000. Dapat sinyal harus panjat pohon dulu. Sangatta, Kalimantan Timur. Dari Balikpapan 12 jam naik travel. Saya menangis 300.000 loh. Adakah di sini yang gajinya 300.000? Tunjuk tangan dulu. Oh Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Belum sertifikasi. Masih honor. Oh, pengawasmu siapa? Sebutkan nama. Enak aja, ini zaman transformasi. Siapa pengawasnya? Ini takut nih, harus saya baptis ini. Iya kasih tahu nggak apa-apa, kan kita nggak menyalahkan. Siapa pengawasnya Pak? Dari mana? Dari mana? Dari Binjai. Oh iya, iya. Kan bukan pengawas yang menggaji. Kenapa saya bilang siapa pengawasnya? Supaya pengawasnya memperhatikan dirimu. Kalau ada rezeki pengawasnya, mungkin boleh dikasih persembahan kasih. Ya kan? Iyalah, harus gitu. Saya di Jakarta kalau ada guru-guru yang loyo, guru saya diam-diam saya gini. Nah, minum kopi ho. Minum kopi dia. Iya. 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 Itu tugas pengawas. Kompetensi pengawas itu ada 6. Guru ada 4. Lebih banyak di kami. No. Lihat nih. 2 menunjuk Anda, menunjuk saya 3. Jadi bukan hanya tugas pengawas itu bertanya, mana perangkat pembelajaranmu? Ibu, Nion. Di internet. Tapi juga memperhatikan tadi. Apa masalahnya? Terkait tadi kan di planning, maka terjadilah berkesadaran. Sadarlah guru ini kan, baik kali lah pengawasku itu. Datanglah saya KKG. Datanglah saya MGMP, soalnya saya diperhatikan luar dan dalam. Ya kan? Bagaimana? Terima enggak? Itu. Jadi, baik pengawasmu, tapi lebih baik Tuhan Yesus. Ya. Jangan mau disanjung. Baik kali Bu Risma, enggak penting. Anda baik dengan saya karena saya baik dengan Anda. Coba saya tidak baik, Anda akan lihat kepada saya. Itu hukum dunia. Tapi hukum Tuhan, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Tuh dia kan? Itu pembinaan saya hari ini. Karena memang tadi malam doa saya, Tuhan harus terjadi restorasi buat guru agama Kristen se-Sumatera Utara. Gak perlu materi di planning, sudah. Mbak Widya tadi sudah menyampaikan, sekarang pembinaan secara umum. Karena itu tugas Ketua Pokjawas Nasional. Ketua Pokjawas Provinsi membina kabupaten kota, itu berjenjang. Jadi kehadiran saya di sini membina Bapak Ibu. Wes? Paham? Masih dengan saya? Tadi dari panitia bilang begini, cepat-cepat Ibu Risma. Oh kenapa? Mau pulang mereka ke Labuhan Batu. Naik apa? Naik gerobak. Aduh, naik gerobak. Bercanda. Aduh, naik gerobak. Bagaimana itu? Wih, luar biasa. Mau pulang? Sudah pulang nih? Belum. Ibu kayaknya terkesima ini. Ada apa gerangan Bu? Boleh kita
Apa Bu, ada pertanyaan? Enggak usah ya? Iya, soalnya saya udah didesak nih. Kapan nih? Kapan nih? Soalnya materi. Jadi gitu, terlambat nggak dengar nih. Haleluya. Luar biasa. Jadi gitu ya, semangat. Kita berdoa Sumatera Utara tahun ini atau tahun depan kita buat seperti ini. Berdoa. Berdoa. Kita kerjasama dengan lembaga lain, bahkan kita cari pengusaha-pengusaha lain. Waktu saya merancang ini dengan Pak Abednego, saya berdoa begini. Tuhan, gimana cari dana? Datanglah Ibu Pendeta ngomong begini. Bu Risma, ada. Mau nggak saya bawa? Ke siapa? Ke Pak Luhut. Wah, hancurlah kalau sampai ke Pak Luhut. Bisa blacklist Kementerian Agama. Minta dana. Kami mau bikin pertemuan guru agama Kristen, Kemenak, Sumatera Utara. Langsung Pak Luhut bilang, saya panggil menteri besok. Janganlah Bu Pendeta. Jangan. Mending saya cari sendiri. Artinya komunikasi penting. Jadi Bapak Ibu guru juga kalau mau KKG MGMP itu aktif, ayo jangan pelit-pelit berkomunikasi. Tanya gereja, bolehkah kami di gereja? Bolehkah gereja menyumbang kami makan dan minum? Jakarta itu fasilitasi. Saya enggak tahu ini. Dibangun hubungan dengan gereja. Terus satu, jangan pelit. Saya dengarkan Sumatera Utara kalau untuk berkumpul, mohon maaf, agak perhitungan. Padahal meningkatkan kompetensi. Peningkatan kompetensi bisa berjalan tanpa ada dana. Untuk itu, guru agama Kristen, kalau ada KKG, nggak usah pelit-pelit. Kasih uang makan. Karena memang firman Tuhan juga bilang, orang kikir tidak masuk surga. Jangan sampai karena kikirnya Bapak Ibu, ditutup pintu surga. Iya. Banyak memberi. Apalagi untuk perkumpulan KKG yang sertifikasi. Jangan bayar utang itu. Jangan bayar kredit mobil itu. Hello. Itu untuk profesional. Jangan bikin manicure itu. Orang Medan kan katanya bajunya mahal-mahal. 1 juta. Baju-baju Bangkok. Wah, luar biasa. Kami orang Jakarta, wah, harga 10.000 bajunya. Ya, yang sertifikasi harus bisa memberikan dana itu untuk peningkatan kompetensi. Jujur, saya sampaikan di sini, jangan pelit. Ketua KKG-nya nih, kita berkumpul. MP, pengawas, didukung semua. Ya, supaya Sumatera Utara maju. Dirjen akan senang mendengar ini. Tapi kalau didengarkan Sumatera Utara nilainya di bawah rata-rata, sikap, apalagi pengetahuan, sosialnya, aduh, tahun depan nggak lagi datang ke tempat ini. Jadi gitu ya Bapak Ibu Guru, saya tidak bisa banyak ngomong, terbatas waktu. Karena memang masih ada pemateri yang kedua. Apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu Guru Pak, ingatlah. Adanya peningkatan kompetensi, adanya pertemuan seperti ini. Baik itu skop kecil maupun skop besar. Jadi jangan merasa rugi yang datang dari daerah ke tempat ini. Ayolah songonido. Kan gitu orang Batak kan? Nggak mau kalah ini kita orang Batak ini. Hola songonido, marua mau tu sih. HP yang kos sunakinin siat tarutung 500.000. Rugi aku. Yang gini-gini dibuang nih. Iya, jangan contoh orang lain. Ada lagi yang bilang begini, kok dia ngasih? Kok dia tidak ngasih, saya tidak ngasih? Harus kita berbeda dengan orang lain. Itu harus kita tanamkan.
Jadi kegiatan ini mungkin kontribusinya ada dari pengawas, tidak usah dibedakan dengan yang lain. Pengawas yang dari Labuhan Batu tidak memberi, jangan merasa rugi, memberi. Toh dikit untuk kita. Saya mau tanya, makanannya enak enggak? Snacknya? Lumayan, jujur dong ngomong. Lumayan. Nah, saya lihat juga snacknya tadi. Lumayan. Jadi artinya apa yang kita beri pada hari ini untuk kita, dari kita, oleh kita. Tidak ada yang dirugikan. Jadi kalau Bapak Ibu guru PAK, pengawas PAK datang ke Medan, mendapat berkat yang luar biasa. Apa itu berkat? Bertemu Pak Kabid, bertemu teman, bertemu alumni, mendapat materi, bertemu orang-orang cakap, orang-orang cantik dari Medan ini. Udah kan? Enak dong. Sukacita kan? Jadi nggak ada yang merasa rugi ya Bapak Ibu guru. Senang hati ya. Baik, kembalilah kita semua ke habitatnya. Doakan saya kembali ke Jakarta tanggal, saya sudah lama di sini. Dari 29 sampai hari Jumat. Itulah mengurus ini kegiatan dengan panitia yang di Medan. Ambil cuti 3 hari, surat tugas 3 hari. Jadi ini boleh nanti saya sampaikan lebih rinci kepada Ibu Dirjen dan jajarannya bahwa kegiatan di Medan Dirjen berjalan dengan luar biasa. Tepuk tangan dulu. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada hari ini. Jika ada kata salah yang mungkin menyinggung atau menyakiti, baik teman saya pengawas maupun guru PAK yang ada di sini, mohon dimaafkan. Karena saya tidak manusia sempurna. Baik, saya kembalikan. Mohon maaf materi saya Pak Nando hanya pembinaan. Sudah disiapkan sebetulnya, tapi melihat kondisi, melihat situasi karena masih banyak pemateri, hanya sampai di situ saja. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita beri aplaus sekali lagi yang meriah untuk narasumber kita. Terima kasih kepada Ketua Pokjawas Nasional, Ibu Risma Sibarani. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi ke session yang berikutnya. Ada presentasi dari penerbit Andi. Sudah siap Pak? Oke, kami persilakan untuk penerbit Andi untuk mengambil tempat di depan. Shalom untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya yang telah diberikan kepada kami. Jadi mungkin kalau melihat situasi dan kondisi, kita nggak perlu presentasi lah ya, tapi yang perlu kita sampaikan produk knowledge kita, barang yang kita punya untuk kita tawarkan ke Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, ya. Untuk produk yang kita punya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah melihat tadi di depan kita sudah pinjam stand dari panitia untuk meletakkan barang-barang kita. Jadi di situ kita fokusnya untuk penjualan produk buku pendidikan agama Kristen. Nah, jadi berdasarkan sampel yang sudah kita tunjukkan tadi, mungkin mengenai materi, mengenai perihal teknis yang ada di dalam untuk pembelajaran siswa, mungkin bisa dibilang kategorinya Bapak dan Ibu sekalian yang lebih paham mana yang lebih layak untuk digunakan untuk bahan ajar ke siswa yang ada di sekolah. Nah, tapi kita punya poin penting di dalam. Poinnya, buku ini sudah dicek oleh bagian kementerian dan sudah direkomendasikan juga langsung dari
Dirjen Bimas Kemenak RI, dan Ketua Umum PGI. Jadi mungkin saya sampaikan yang sebenarnya saja, saya tidak menambah-nambahi, saya tidak mengurang-urangi. Nah, itu mengenai buku pendidikan agama Kristen. Nah, banyak pertanyaan juga ke kami, untuk terkhususnya di Sumatera Utara. Sama kayak pertanyaan Bapak Ibu tadi juga yang ada di sini, mungkin sedikitnya atau kurang lebihnya kena lah. Kenapa penerbit Andi ini tidak pernah datang ke sekolah? Kenapa? Kan gitu. Nah, jadi kita di Cawang Medan itu punya staf 21 orang, termasuk admin dan saya. Dan untuk di wilayah kita juga sampai di Sibolga, sampai di Padang Sedimpuan, Kisaran, dan Syantar, kita punya pos untuk stokis namanya. Jadi sumber daya manusia kita sudah kita tempatkan di sana, dan mungkin karena keterbatasan waktu yang mereka lakukan, yang mereka jalankan, dan kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan ini ya mungkin Bapak dan Ibu semuanya sama-sama paham bagaimana kondisi yang ada di lapangan terkait perihal tentang yang namanya buku. Jadi untuk buku ini kita tidak pernah membuat penekanan-penekanan ke sekolah, dalam arti ikut di dalam birokrasi yang ada zaman sekarang. Jadi kita sama-sama paham, untuk guru sekolah dan kepala sekolah kita bebaskan untuk berbelanja buku kita. Baik mereka ingin atau memang karena keterbatasan dana pun tidak membelanjakan, kita juga tidak ada keterpaksaan untuk itu. Tapi hal-hal baik yang kita berikan di dalam, itu tadi, kita libatkan semua pihak untuk mempromosikan buku kita. Menunjukkan bahwasanya kita turut hadir di Sumatera Utara, bahkan nasional, dari Sabang sampai Merauke. Untuk turut meningkatkan pendidikan negara kita, Republik Indonesia. Nah, itu tadi mengenai PAK. Dan kemudian ada juga pertanyaan ke saya perihal buku PAK ini. Ada tidak LKPD-nya? Nah, jadi buku PAK kita ada juga lembar kerja peserta didik. Jadi itu dengan materi atau kurikulum yang sekarang deep learning juga sudah kita keluarkan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian boleh berkoordinasi dengan kita, baik dengan staf-staf kita yang ada di sini, teman yang berdua sana, atau ada juga teman kita yang ada di luar, boleh ditanya-tanya atau saling diskusi begitu. Apa kira-kira yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di sini untuk melengkapi Bapak Ibu sekalian yang ada di sekolah. Nah, mengenai buku paket dan LKPD, itu yang pertama. Nah, jadi apalagi produk Andi yang bisa dicari di kami? Maaf sebelumnya. Apa aja lagi produk Andi, penerbit Andi yang bisa kita tawarkan ke Bapak Ibu sekalian? Kita juga gencar mengeluarkan produk literasi buku rohani. Buku rohani untuk sekolah, baik dari jenjang TK PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi. Jadi kita punya ribuan judul untuk buku, bisa dilihat nanti atau diminta ke teman-teman kita yang ada di sana, kita kasih atau kita kirimkan file PDF-nya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian apabila butuh buku literasi atau referensi untuk bacaan atau untuk adik-adik kita, anak-anak Bapak Ibu sekalian, boleh menjadi pilihan. Kami salah satunya menyediakannya. Nah, kemudian untuk kita di penerbit Andi, kita juga punya buku Renungan Harian Kristen. Buku Renungan Harian Kristen yang namanya Bekal. Jadi ada juga contohnya yang di sana, bekal siswa. Jadi sesuai dengan program pemerintah tadi
kita juga tetapkan di dalam itu pembiasaan yang harus dilakukan oleh anak setiap hari disebut dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat seperti yang dibilang Ibu Widya tadi. Yakni bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Jadi bekal siswa ini kita mengikut dengan program pemerintah yang tadinya telah dilakukan dan sudah rilis. Dan bahkan bukunya sudah beredar. Nah, jadi kita siap juga untuk mendukung hal-hal demikian gitu. Jadi mungkin secara teknisnya mengenai kebutuhan-kebutuhan sekolah bisa kita rampungkan apabila Bapak Ibu berkenan, kami boleh turut untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan sekolah termasuk di pendidikan agama Kristen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu juga terbatas, dan apabila ada yang perlu ditanyakan kembali kami siap untuk dipertanyakan sampai acara selesai. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, shalom. Baik, saya tambahkan ya, karena tadi diserahkan oleh Pak Katim, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu guru dan pengawas PAK harus tahu MOU sudah ditandatangan oleh Ibu Dirjen dengan penerbit buku Andi. Bukan berarti dipatok harus memakai ini, tetapi disarankan. Disarankan karena memang penerbit buku Andi inilah nanti yang mendukung kegiatan kita di seluruh Indonesia. Seperti ini, seperti kegiatan ini. Jadi himbauan saya sebagai Ketua Pokjawas Nasional, silakanlah membeli buku dari penerbit buku Andi jika memang itu Anda membutuhkan. Tapi tidak dipaksa ya, jangan ada paksaan. Statement yang begini nanti bahaya. Tetapi kitalah yang paham, hari ini Andi sudah meluncurkan dana buat kita 25.600.000. Untuk ini, belum yang di Jogja, belum nanti di Manado, belum nanti di Jawa Tengah. Kalau bukan kita siapa lagi? Itu ya Bapak Ibu ya, itu saran saya. Terus yang kemudian, mohon maaf, Bapak Ibu guru PAK dan pengawas PAK Bangga Sumatera Utara, pengurus Pokjawas di tingkat nasional, sekretaris dan wakil sekretaris dari Sumatera Utara. Coba berdiri Bu Humisar, Bu Saunur, coba ini kita harus bangga, jangan lihat orangnya. Bu Humisar sebagai wakil ketua, Bu Saunur sebagai sekretaris Pokjawas tingkat nasional. Jadi kita ini harus bangga Sumatera Utara. Karena ada yang bilang, kenapa bukan dari Indonesia Timur? Kenapa bukan dari Manado? Tetapi Tuhan berkehendak Sumatera Utara yang memegang pengurus Pokjawas nasional. Ketuanya saya, Risma Sibarani, wakil ketua Bu Humisar Siregar, sekretarisnya adalah Saunur Siregar. Makanya tadi ku bilang, kalau marga itu ada bangga. Jangan iri, jangan julid, jangan begini, holani mana? Jangan ya. Pokoknya memang dalam Tuhan kita bersaudara. Apalagi marganya ada di posisi itu. Bangga dong. Maunya saya si Barani di sini berdiri. Tapi nggak ada yang mau mencalonkan. Kan gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Humisar. Terima kasih Bu Saunur. Kegiatan ini didukung penuh. Jangan berlelah. Kita nyambung nanti ke Manado. Nyambung nanti ke Jawa. Tetap sukacita. Banyak tantangan. Banyak himpitan. Bersama dengan Tuhan kita menang. Amin. Iya, terima kasih. Semangat sekali ya Bu Risma dan tim. Luar biasa. Terima kasih juga kami ucapkan kepada penerbit Andi yang telah menyampaikan presentasinya dan juga mendukung kegiatan ini. Untuk makan siangnya yang enak juga. Terima kasih penerbit Andi. Beri applause lagi sekali lagi untuk penerbit Andi. Baiklah, Bapak Ibu kita akan menaikkan sebuah pujian. Sebelum kita akan masuk kepada sesi yang terakhir, sesi keempat yang akan dibawakan oleh
Dr. Andrew Tobing M. Home. Silakan tim musik. Dengan rasa cukup ucapan syukur shalom bagi kita semuanya, shalom. Sekali lagi dengan penuh sukacita, shalom. Saya dan saudara untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu terkasih. Hari ini adalah hari yang bersukacita dalam Tuhan. Yang memberikan kekuatan yang baru, inspirasi yang baru dalam pendidikan. Katakan amin. Sampaikan kepada kiri kananmu, katakan tetap menjadi berkat. Tetap menjadi berkat. Haleluya. Boleh bersama-sama Bapak Ibu. Yuk bersama-sama kita bikin saranghe. Karena hari ini kita share love itu. Kiri kananmu. Bersama-sama katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Pandang kiri kananmu, katakan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasih kau. Bersama-sama yuk sambil bergoyang Bapak Ibu. Katakan, ku kasih kau. Yuk tunjukkan sarangnya ya. Ku kasih kau dengan kasih. Pandang wajah kiri kanan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. Sekali lagi. Dengan penuh sukacita, ku kasih kau. Di hadapan Yesus, serukan, ku kasih kau. Depan dan belakang, ku lihat kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan lebih asik lagi ya. Dari awal katakan. Kasih kau. Boleh bergoyang Bapak Ibu. Ya, ku kasih kau. Kami lihat di wajahmu. Ku kasih kau dengan penuh semangat. Serukan, ku kasih kau. Kembali Bapak Ibu terkasih. Haleluya. Terima kasih tim worship dari STT Pelita Kebenaran Medan.